Halo teman-teman, selamat datang di Laboratorium Dasar Teknik Kimia 2 pada materi protein. Di video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan uji kadar air dan uji kadar nitrogen serta protein pada suatu bahan. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk dengan alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu ada Erlenmeyer, corong, gelas kaca, cawan porselen, beker gelas, labu ukur, pengaduk, pipet ukur, pendingin balik, labu distilasi, labu gel-dal, pipet tetes, dan yang terakhir yaitu pipet pump. Kemudian ada buret, statif, dan juga klem, serta juga ada labu distilasi dan juga pemanas. Dilengkapi dengan desikator, timbangan analitik, dan juga oven. Uji kadar air. Yang pertama yaitu memanaskan cawan kosong kering di dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Setelah di oven, cawan kosong tersebut didinginkan di dalam desikator selama 5 menit. Kemudian ditimbang beratnya. Setelah itu, masukkan sampel sebanyak 10 gram ke dalam cawan dan timbang cawan yang telah terisi dengan sampel. Cawan yang telah terisi sampel kemudian oven dalam suhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 1,5 hingga 2 jam. Cawan beserta sampel yang telah di oven kemudian didinginkan di dalam desikator selama 5 menit. Kemudian timbang beratnya dengan timbangan analitik. Langkah tersebut diulangi hingga beratnya konstan. Uji kadar nitrogen dan protein. Pertama, tahap destruksi. Siapkan natrium sulfat anhidrat sebanyak 14 gram, tembaga 2 sulfat pentahidrat sebanyak 1,6 gram, dan juga sampel kering sebanyak 1 gram. Siapkan labu gel-dal yang digunakan untuk proses destruksi. Tambahkan ketiga bahan yang telah disiapkan ke dalam labu gel-dal. Kemudian ambil dan basahi kapas secukupnya. Proses destruksi dilakukan di dalam ruangan asam. Nyalakan terlebih dahulu ruang asam sesuai dengan prosedur. Tambahkan asam sulfat pekat sebanyak 25 ml ke dalam labu gel-dal yang telah berisi sampel kering, Na2SO4 serta CuSO4 5H2O. Lalu kocok sedikit hingga tercampur. Setelah semua bahan tercampur, rangkai alat destruksi. Labu gel-dal diletakkan di atas pemanas dengan posisi berdiri dengan bantuan statif dan klem. Tutup bagian atas dengan kapas yang sudah dibasahi. Setelah alat destruksi siap, nyalakan pemanas serta atur panas di angka 9. Lakukan proses destruksi selama kurang lebih 2 jam. Berikut perbedaan warna larutan sebelum dan setelah destruksi. Yang kedua yaitu tahap distilasi. Siapkan 4 gram serbuk Zn, NaOH, dan asam borat sesuai dengan LPR. Membuat larutan natrium hidroksida 5 normalitas sebanyak 100 ml. Larutkan terlebih dahulu di dalam beker gelas, lalu encerkan di dalam labu ukur 100 ml. Membuat larutan asam borat 150 ml. Kemudian tambahkan 3 tetes indikator MO. Hasil destruksi dari labu gel-dal pindahkan ke dalam labu distilasi. Rangkai alat distilasi. Labu distilasi diletakkan di atas pemanas. Kemudian dihubungkan dengan pendingin balik dengan bantuan statif dan klem. Sambungkan aliran masuk di bagian bawah pendingin balik dan aliran keluar di bagian atas pendingin balik. Letakkan larutan asam borat yang telah ditetesi MO untuk penampung distilat. Tambahkan sedikit aquades ke dalam labu distilasi.
Masukkan serbuk ZN, kemudian tambahkan larutan natrium hidroksida 5 normalitas ke dalam labu distilasi. Tutup labu distilasi. Atur pemanas. Setelah rangkaian alat distilasi siap, lakukan proses distilasi selama 30-45 menit. Tahap ketiga yaitu titrasi. Ambil hasil distilasi atau distilat sejumlah volume tertentu. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ambil larutan asam klorida 0,02 normalitas dan pindahkan ke dalam buret hingga penuh. Titrasi dengan menggunakan larutan asam klorida 0,02 normalitas. Setelah selesai, catat kebutuhan titrannya. Berikut perbedaan warna larutan sebelum dan sesudah titrasi, di mana warna larutan sebelum titrasi berwarna orange, sedangkan warna larutan setelah titrasi berwarna merah muda hampir hilang. Sekian video penjelasan mengenai prosedur praktikum protein. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.